Kasus dugaan fitnah dan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Roy Suryo dan Dr. Tifa kini telah menjalani proses pelimpahan tersangka dan barang bukti untuk kepentingan penuntutan. Perkara yang sempat memicu polemik panjang di ruang publik itu pun bersiap memasuki tahap persidangan. Di tengah perkembangan tersebut, bagaimana tanggapan dan harapan pendukung Jokowi terhadap proses hukum yang berjalan? Kita akan membahasnya bersama Ketua Jokowi Mania Nusantara Bersatu, Andi Azwan. Terima kasih Bang Andi sudah bergabung bersama Jawapos TV. Ya, terima kasih banyak Mbak Rati. Ya, Selamat Bang. malam semua pemirsa. Ya, selamat malam Bang Andi. Kasus dugaan fitnah dan penyebaran informasi terkait ijazah Jokowi kini memasuki tahap penuntutan dan segera disidangkan. Bagaimana Anda melihat perkembangan hukum yang terjadi saat ini? Ya, Mbak Rati, tersangka dan juga barang bukti sudah dilimpahkan tahap 2 ke ke Jati DKI. Dan tadi kita mendapatkan pengumuman ya yang disampaikan oleh dari pihak Kejati bahwasannya mereka tidak ditahan ya karena pertimbangan-pertimbangan yaitu jaminan dari pihak keluarga ya. Dari Bung Roy itu adalah dari istrinya, sedangkan dari Dr. Tifa itu dari anaknya ya. Tentu saja buat kami semua ini agak mengecewakan karena selama ini 1 tahun lebih mengenai kasus ijazah asli Pak Joko yang dituduh palsu ini berjalan, kemudian masuk ke tahap dari tahap penyidikan, dan terus menentukan status tersangka kepada mereka semua, dan terus proses RJ 3 orang ya, restoratif justice, karena di KUHP yang baru itu mengedepankan yang namanya restoratif justice. Nah, kita melihat setelah mereka sebagai tersangka dan mereka tidak ditahan, terjadilah yang namanya pengulangan ya, fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya, dan melebar kasus yang selama ini secara substansi adalah ijazah asli Pak Joko yang dituduh palsu itu. Yang mereka katakan 99,9% bahwa ijazah itu palsu tanpa mereka melakukan yang namanya penelitian secara langsung. Baik sumber primer, sumber sekunder, ya, hipotesa, kemudian juga metodologi, itu tidak mereka lakukan dan mereka langsung menentukan bahwasanya ijazah Pak Joko itu adalah palsu. Ya. Dan ini sangat luar biasa yang dilakukan, dan penggalangan narasi-narasi sesat dan juga post-truth ya, plot twist dan sebagainya itu akhirnya menimbulkan suatu gejolak di akar rumput untuk itu. Karena biar bagaimanapun ya, selama ini Pak Jokowi kan selalu diam. Ya. Beliau disakiti pun juga diam untuk itu. Tapi ketika mereka terus secara masif melakukan hal yang sama, maka beliau melaporkan tanggal 30 April. Padahal kasusnya itu sebelum tanggal 30 April kalau kita lihat, yaitu pada bulan Desember sampai 30 April itulah yang dilaporkan. Apakah mereka setelah menjadi tersangka mereka akan diam? Tidak. Mereka semakin masif yang menggalang kekuatan dan narasi-narasi sesat ya kepada masyarakat yang tidak mengerti tentang proses ijazah ini. Akhirnya banyak sekali yang termakan oleh perkataan-perkataan mereka, dan juga adalah barang-barang bukti yang menurut saya bukan barang bukti yang sahih untuk itu. Karena ini dapat dibuktikan ketika saudara Rismond keluar dari barisan mereka dan mendapatkan restoratif justice dan SP3 untuk itu. Ya. Kalau kasus sekarang hari ini kalau kita lihat ya, bahwasanya yang ada di Kejari Jakarta Selatan ini artinya bukan semerta-merta bahwa kasusnya ini adalah selesai, tidak. Tapi penangguhan. Persis waktu ketika mereka
menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Ada penangguhan. Nah, yang kita berharap bahwa pihak kejaksaan segera melimpahkan tanpa panjang lebar lagi, artinya menunggu sampai berbulan-bulan, ya seperti kemarin itu, langsung dilimpahkan, gitu, dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang ditunjuk untuk mengadili mereka semua itu. Karena dari pihak Pak Jokowi sudah siap, dimanapun pengadilannya, beliau akan hadir dan membawa semua bukti-bukti yang masih ada di beliau, dan juga bukti-bukti yang ada sekarang di kejaksaan, karena sudah dilimpahkan tahap 2. Nah itu nanti di-challenge dari apa yang dia katakan mereka juga mempunyai katakanlah barang bukti ataupun saksi yang sampai sekarang saya tidak tahu barang buktinya seperti apa dan saksinya seperti apa. Karena selama ini setiap hari mereka melakukan narasi-narasi hanya selembar kertas yang kemudian direpetisi propaganda oleh mereka itu. Jadi ya buat kami hari ini ya menunggu-nunggu sebetulnya dari pihak kejaksaan bisa memberikan angin segar terhadap hukum di negeri kita. Begitu Mbak Rati. Barusan Anda menyebutkan di mana Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak jadi ditahan, menimbulkan kekecewaan. Sebenarnya ada urgensi apa mereka berdua menurut Anda perlu ditahan? Ya, karena selalu mengulangi perbuatan mereka sendiri. Ya, membuat plot twist dan juga memfitnah dan mencemarkan dan tidak fokus kepada ijazah itu sendiri, melebar. Sampai yang namanya unsur-unsur pribadi itu pun dilibatkan di sana untuk menekan, ya menekan baik jubirnya Pak Jokowi maupun dari keluarga Pak Jokowi untuk itu. Ya, jadi bukan murni mengenai ijazah yang dia katakan selalu bahwa itu adalah palsu, gitu loh. Coba bayangkan di mana akal kewarsan kita ketika mereka berkunjung kemana? Ke makam keluarga Pak Jokowi. Dan mereka berpikir akan melakukan tes DNA. Jadi akal kewarasan kita ini hilang dengan langkah-langkah mereka itu yang seperti kebal hukum. Dan akhirnya ya juga kita lihat kan terbukti kan skenario-skenario yang dibuat oleh mereka itu. Ya. Nah sekarang memang sudah bebas untuk Polda Metro Jaya, semua bola itu adalah di kejaksaan. Jadi semua mata itu sekarang menuju kejaksaan. Ya. Yang nanti akan dilimpahkan ke pengadilan di Jakarta Timur, pengadilan negeri. Jadi semua di Kejaksaan Tinggi DKI yang mengatur mereka semua ya, jaksa JPU-nya juga sudah ada ya, karena kan yang memberikan penangguhan ini adalah JPU yang akan menyidangkan nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Begitu. Ini murni persoalan hukum atau ada unsur politik yang ikut mempengaruhi ya dan menjadi berkembang isu ijazah Jokowi ini? Ya, ini definitely ada unsur politik yang bermain, lebih besar unsur politiknya itu. Jadi entry point-nya itu hanya di ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu itu. Itu entry point-nya. Tapi case-nya secara keseluruhan ini ditunggangi dengan unsur-unsur politik. Banyak juga elit-elit politik yang reading the wife ini gitu, berselancar ya di dalam kasus ini. Dan Pak Jokowi juga sudah mengatakan ada orang besar di belakang kasus ini. Ya nanti juga Pak Jokowi mungkin ya akan bisa mengungkapkan siapa orang besar itu. Ya. Tapi kita melihat masih berpikir positif semua, ya. Selama itu masih dalam koridor hukum yang berlaku. Dan yang terakhir itu saya meminta kepada kejaksaan itu lebih tegas. Ketika mereka melakukan yang namanya pengulangan lagi, tolong dengan tegas untuk ditindak dan segera ditahan. Karena itu sudah memenuhi unsur-unsur ya dari perjanjian itu. Kan dijaminkan tidak melakukan hal yang sama di publik.
mempengaruhi publik dengan hal-hal seperti yang namanya post-truth itu. Nah, itu kita lihat ke depan seperti apa. Gabung bersama Jopos TV, Ketua Jokowi Mania Nusantara Bersatu Andi Azwan.